Tindakan bully bisa menimpa siapa saja, apalagi di era serba digital seperti sekarang ini. Banyak orang yang dengan entengnya melontarkan kata-kata menghina pada orang lain lewat media sosial. Tak hanya di dunia maya, perilaku merendahkan sesama juga masih kerap ditemukan di kehidupan sehari-hari. Tidak jarang mereka menganggapnya sebagai candaan semata, padahal dampak dari bully bagi korban bisa fatal. Selain jadi merasa rendah diri dan minder, tidak menutup kemungkinan para korban akan melakukan tindakan nekat seperti percobaan bunuh diri. Orang lain bisa saja menghina dan merendahkanmu, tapi apakah perbuatan mereka itu melukai hatimu atau tidak? Itu tergantung dari dirimu sendiri. Bila kamu mengizinkan perasaanmu terluka, maka dia akan terluka. Begitu pula sebaliknya. Makanya lebih baik tidak usah menghiraukan apa kata orang. Cukup dengar saja, tidak usah sampai dimasukkan ke dalam hati. Memang sulit untuk mengontrol ucapan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan perasaan sendiri. Dan bisa dibilang orang yang suka membuli kamu justru adalah orang yang sangat peduli padamu. Bagaimana tidak? Dia sampai rela meluangkan waktunya demi bisa mengurus kehidupan pribadi orang lain. Bahkan mungkin dia tidak sempat untuk mengurus urusannya sendiri. Jadi, daripada merasa tersakiti, lebih baik anggap saja dia sedang memberikan perhatiannya kepadamu. Hanya saja dia tidak paham bagaimana mencurahkan rasa peduli itu dengan cara yang benar. Tidak ada yang lebih buruk dari orang yang suka melakukan tindakan bully. Jadi, daripada merasa rendah diri, kamu seharusnya menegakkan kepala dan lihatlah bahwa mereka itu tidak lebih baik darimu. Tentu saja, orang yang punya hati tulus akan menunjukkan sikap yang baik. Salah satunya yaitu dengan tidak suka mencemooh orang lain hanya demi terlihat lebih dari orang tersebut. Mereka bukanlah orang-orang terdekatmu kan? Maka dari itu, kamu tidak perlu dengar perkataan buruk yang mereka ucapkan, apalagi sampai menyimpannya dalam hati. Kata-kata jelek yang mereka lontarkan tidak akan membuatmu semakin berkembang dan maju ke depan. Justru dengan mendengarkan ucapan mereka, kamu malah semakin terbelakang dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Lagi pula, kamu berhak menutup telinga dan mengabaikan segala tindakan buruk mereka. Kalau kamu berani melakukannya, cepat atau lambat mereka akan bosan sendiri. Terkadang sebagai korban bully membuatmu merasa menjadi orang paling malang di dunia. Padahal sesungguhnya tidak selalu begitu, karena kamu berhak untuk tidak menghiraukan perbuatan mereka, serta mampu menolak perkataan jelek itu masuk ke dalam hatimu. Sebaliknya, justru mereka para pelaku bully inilah yang patut dikasihani, sebab
Karena kurangnya perhatian yang didapatkan membuat mereka nekat merendahkan orang lain. Apa sebenarnya motivasinya? Tentu saja untuk mendapatkan perhatian darimu. Selain itu, agar mereka dianggap lebih baik dari orang lain. Makanya ketimbang mengasihani diri sendiri, justru kamu perlu merasa iba pada perilaku bully tersebut. Kehebatan hanya akan diakui melalui bukti bersama prestasi, yang tentu saja harus dibarengi dengan attitude yang baik pula. Mendengar ejekan, hinaan, cemoohan, dan perkataan kasar dari orang yang tidak menyukaimu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu saja ada yang dikomentari miring atau jelek. Jadi abaikan saja, jangan terpengaruh dengan komentar-komentar tersebut. Tetaplah jadi diri sendiri, ikuti kata hati untuk meraih impian dan cita-citamu. Ini adalah jalan hidupmu, kamu yang memutuskan dan kamu yang menjalani. Mimpi harus terus dikejar apapun halangan dan rintangan yang ada di depan mata. Tidak peduli dengan perkataan, sikap, perlakuan orang-orang jahat yang menjegal mimpimu. Jika kamu terjatuh, marah, kesal, sedih, kecewa, takut, tidak percaya diri saat berusaha menggapai mimpi, jangan berlarut-larut. Segera bangkit, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan orang mau bilang apa, teruslah berjuang, kerja keras, disiplin dan berdoa. Maka suatu saat kamu akan mereguk kesuksesan dan mencapai apa yang kamu cita-citakan. Kamu adalah kamu, bukan orang lain. Hidupmu pun demikian. Kamu pasti tidak ingin orang lain, termasuk para netizen, menyetir hidupmu untuk menjadi ini dan itu. Mereka bukan Tuhan yang menciptakanmu, memberi rezeki, sehingga mereka tidak berhak atas apapun di dalam dirimu. Kemudian, apapun bentuk bully orang lain terhadapmu, jangan sampai mengubah dirimu. Be yourself, karena yang kamu butuhkan bukan seberapa banyak orang menyukaimu, tapi seberapa nyaman kamu menjadi dirimu sendiri. Jadikan hinaan, ejekan, cemoohan, hujatan sebagai pecutan untuk membuktikan kepada mereka yang meremehkanmu bahwa kamu bisa sukses, maju, berkembang menjadi lebih baik. Bukan hanya mengisi hati dengan amarah dan dendam yang bisa menyeretmu pada perilaku jahat. Kalau kamu berbuat jahat untuk membalas perlakuan mereka, apa bedanya kamu dengan mereka? Harus mendengar bulian setiap hari memang menyakitkan, tapi coba untuk tetap berpikir positif. Toh belum tentu mereka lebih baik dari kamu. Diajak gendut misalnya,
berarti kamu lebih makmur, sejahtera dari mereka. Jangan terlalu sedih dan dipikirkan terus-menerus, malah bikin kamu stres. Lebih baik kamu fokus pada hal-hal positif, seperti mengembangkan bakat, memperbaiki diri agar lebih mudah menggapai prestasi. Di mana-mana ada hal yang dibully, mereka yang terbuli. Kalian tidak sendiri. Kalian yang dibully, satu-satunya pendapat yang penting adalah pendapatmu dan jangan pernah berubah. Sulit merubah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Sebaik apapun perlakuan kamu, mungkin akan tetap dipandang buruk dan dipersalahkan olehnya. Semua cemoohan, ejekan, atau kata kasar yang mereka katakan pada kamu tidak perlu dihiraukan. Anggap saja kamu yang sehat dan mereka sakit. Kamu harus tetap menjadi diri sendiri, tetap tegar berjuang mencapai impian. Hentikan bully mereka dengan prestasi. Pada saat mengalami luka batin, emosional, kemudian kamu lawan dengan bentuk kemarahan, sebaiknya kamu ubah menjadi energi untuk kamu buktikan bahwa kamu tidak seperti yang mereka bayangkan. Sebagai manusia normal, wajar kamu marah dan terluka menghadapi cemoohan dari orang lain. Namun terpenting, jangan terpuruk dengan itu semua. Kamu harus berani merubah rasa itu menjadi semangat, pembuktian bahwa kamu lebih baik dari mereka dan sebenarnya mereka itu lebih rendah dari kamu. Tetaplah bersikap baik padanya dan balas dengan prestasi gemilang, karena suatu saat mungkin mereka justru meminta bantuan kamu. Jangan takut menjadi berbeda atau menyuarakan pikiranmu, karena itulah yang membedakanmu dari orang lain. Tuhan menciptakan semua orang berbeda untuk saling melengkapi. Jangan pernah takut ketika kamu berbeda secara fisik, pemikiran, atau lainnya. Seringkali keunikan tersebut justru menjadi kunci sebuah keberhasilan. Berbagai temuan menakjubkan bermula dari pemikiran seseorang yang berbeda dari umumnya. Kamu tidak perlu takut ejekan orang lain selama itu benar. Yakin bahwa semua akan berbalik menjadi pujian saat nanti kamu berhasil membuktikan kesuksesan. Tugas kamu bukan menyenangkan orang lain, tetapi melakukan yang terbaik untuk hidup kamu. Kuat itu mampu bangkit kembali. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika terjatuh. Anggapan salah bahwa orang yang bisa membuli itu kuat, justru sebenarnya mereka lemah, kurang cinta, sehingga mencari orang lain untuk dihina dan dipersalahkan. Bagi kamu yang kini sering mendapat ejekan namun tetap tegar, kamu adalah orang kuat sebenarnya. Biarkan saja mereka berkata apa hingga suatu saat merasa lelah. Terpenting, kamu tetap berbuat baik dan fokus pada impian. Kamu masih memiliki orang-orang penuh cinta dan impian yang perlu diperjuangkan. Buktikan bahwa kamu bisa lebih baik.